Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran 1. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan baik. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya pada kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca dan diskusi, siswa mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya kehidupan masyarakat Indonesia dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang iptek dan pendidikan dengan baik. Yang kelima, dengan membuat rangkaian paralel, siswa mampu menguji rangkaian tersebut dengan tepat. Dengan membuat rangkaian paralel, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan rangkaian paralel dengan tepat. Anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu merubah peradaban dunia. Mari kita baca bersama teks eksplanasi ilmiah berikut ini yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia, 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus dikembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan, dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, di dalam teks yang kita baca tadi terdapat informasi-informasi penting dalam setiap paragraf. Pada paragraf pertama berisi tentang topik masalah, yaitu penemuan televisi. Kemudian, paragraf kedua berisi tentang deret penjelas, yaitu prinsip kerja secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Dan pada paragraf ketiga berisi tentang kesimpulan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima gambar siaran bergerak beserta suara. Penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak, tadi kita sudah membaca teks eksplanasi.
dan menemukan informasi-informasi penting di dalamnya. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait teks eksplanasi. Apakah ada yang masih ingat apa sih teks eksplanasi? Betul sekali, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, budaya, dan yang umum lainnya. Anak-anak, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat. Televisi memberikan pengaruh baik atau positif dan pengaruh tidak baik atau negatif. Dampak positif televisi antara lain, yang pertama, menambah informasi dan wawasan. Yang kedua, mendapatkan berita terbaru. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan. Dan yang keempat, menambah kreativitas. Dan dampak negatif televisi antara lain, yang pertama, meniru adegan yang tidak pantas. Yang kedua, tayangan yang kurang mendidik karena tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Yang ketiga, budaya konsumtif karena melihat tayangan iklan di televisi. Anak-anak, selain menggunakan televisi, di rumah kita juga menggunakan lampu listrik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang rangkaian listrik paralel. Apakah ada yang masih ingat apa sih rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, yang dimana jalur listriknya lebih dari satu atau bercabang. Nah, gambar di samping ini adalah contoh rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini lampunya disusun secara bercabang. Jika salah satu lampu rangkaian ini padam, belum tentu lampu lainnya ikutan padam. Terang lampunya semuanya sama. Karena kita membutuhkan kabel yang banyak, jadi biayanya lebih mahal daripada rangkaian seri. Contoh rangkaian lampu paralel seperti rangkaian lampu yang biasa kita gunakan di rumah dan rangkaian lampu lalu lintas. Nah, di rumah kalian bisa mempraktekkan menyusun rangkaian paralel dengan menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada lampu kecil atau lampu senter, yang kedua kabel, yang ketiga baterai, yang keempat saklar kecil, yang kelima gunting, yang keenam isolasi, dan yang terakhir kardus untuk alas. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu terkait pembelajaran satu ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Betul sekali, hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi dan menemukan informasi-informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua ada rangkaian paralel. Dan yang ketiga, perubahan sosial budaya pada masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek. Baik, sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Silakan anak-anak menyediakan buku tugasnya dan tulis tugas yang Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Yang kedua, sebutkan dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, tuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks yang berjudul Si Kotak Ajaib pada paragraf pertama. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel. Dan yang terakhir, gambarkan dengan sederhana rangkaian listrik paralel. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu menutupnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.